Saudara-saudara yang terkasih, CTN Channel saat ini mau menyampaikan topik tentang bagaimana kita bisa berdoa 1 jam saja. Maka segala sesuatu mujizat akan terjadi. Mari saudara ikuti pengajaran dalam video ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menetapkan kita sebagai umat kudus miliknya, sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan menetapkan doa sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Dia. Doa juga merupakan satu cara untuk kita curhatan, mencurahkan isi hati kita kepada Bapa. Apa yang kita alami, beban berat, termasuk keinginan kita sampaikan melalui doa. Doa dipakai Tuhan juga untuk kita menerima pewahyuan dari Dia tentang kebenaran, tentang kehendak Bapa yang sempurna itu. Dan melalui doa juga Tuhan meminta kita untuk mengajukan apapun yang kita butuhkan, satu permohonan melalui doa. Dan melalui doa juga Elohim Tuhan menjawab, memberitahu tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percayai, bagaimana kita harus bertindak melalui doa itulah. Oleh karena itu saudara-saudara, doa sangat penting bagi umat yang percaya. Haleluya. Tuhan ketika berdoa di Taman Getsemani, secara khusus dia berdoa selama 1 jam. Dan ketiga muridnya supaya mendukung dia di dalam doa selama 1 jam itu. Tapi saudara-saudara, ketika Tuhan sudah selesai berdoa selama 1 jam, dia menemui muridnya, ketiga orang muridnya yang diminta untuk membantu doa tadi. Semua tertidur, sehingga Sang Mesias menegur ketiga muridnya. Mengapa kamu tidak bisa bersamaku berdoa 1 jam saja? Haleluya. Saudara-saudara, doa 1 jam memang satu hal yang melelahkan. Jarang orang berdoa selama 1 jam. Paling-paling orang berdoa itu 5 menit, 10 menit. 30 menit aja sudah terasa banyak sekali. Bahkan orang yang hanya menggunakan bahasa akal budi sudah kehabisan apa yang harus diucapkan dalam doa. Nah inilah saudara-saudara, karena itu Tuhan mengajak kita, umat pilihannya, berdoa 1 jam. Bagaimana caranya saudara? Mari kita ikuti apa yang ditunjukkan Tuhan untuk kita. Haleluya. Kita akan pelajari saudara-saudara beberapa orang yang berdoa dan apa yang dimai mereka sehingga mereka bisa berdoa 1 jam bahkan lebih. Yang pertama saudara, Hana, seorang ibu, seorang istri yang sudah bertahun-tahun tidak bisa mengandung. Artinya apa saudara? Dia istilahnya mandul. Dan orang yang mandul bagi umat kudus Tuhan saat itu saudara, dianggap orang yang seperti kena kutuk. Sehingga mereka itu memandang perempuan yang mandul itu adalah hal yang rendah, tidak berharga. Wanita seperti itu sehingga sering disindir, diejek, diremehkan, dilecehkan. Itulah saat itu saudara-saudara. Sehingga apa? Hana punya beban yang berat di dalam hatinya. Satu perasaan yang sangat tertekan. Karena itu dia berdoa berhari-hari, berbulan-bulan sampai dijawab supaya dia bebas dari tekanan itu. Itu bebannya saudara. Dan tujuannya dia berdoa sampai berbulan-bulan itu, sampai dia menangis. Doanya tiap hari bukan surut saudara, tapi semakin semangat. Karena dia punya maksud dan tujuan, yaitu dikaruniai seorang anak. Karena orang memandang dia seorang wanita yang mandul. Jadi di sini saudara lihat, Hana berdoa karena punya beban yang sangat berat untuk dia bisa bebas.
Yang kedua, dia punya maksud dan tujuan mempunyai seorang anak. Haleluya. Kemudian saudara-saudara berikutnya, Nabi Elia saudara berdoa sampai 7 kali saudara. Dan tiap kalinya tidak disebutkan dalam kitab suci, tapi kita tahu bahwa doanya pasti lebih dari 1 jam. Mungkin dilakukan terus-menerus dan dapat dukungan dari abdi-abdinya. Apa yang menjadi beban bagi Nabi Elia saat itu saudara? Yaitu masa kekeringan yang sudah beberapa tahun belum turun hujan. Sehingga dia punya beban yang sangat, bahwa masyarakat saat itu sangat menderita karena mata pencahariannya terhambat oleh karena kekeringan, tidak turun hujan. Itulah beban beratnya saudara, dibawa dalam doa. Karena itu dia berdoa sampai 7 kali. Maksud dan tujuannya dia berdoa apa saudara? Supaya Bapa yang di surga, Elohim sang pencipta langit yang bumi, menurunkan hujan ke bumi. Nah itu saudara, luar biasa bukan? Kemudian yang ketiga contohnya saudara, Sang Mesias ketika berdoa di Taman Getsemane sampai 3 kali saudara. Bisa dikatakan masing-masing 1 jam saudara. Nah, dalam doanya itu dia punya beban yang sangat berat. Apa beban itu saudara? Dia harus menanggung kutuk Torah. Dan dia berarti harus menggenapi firman Elohim di dalam Torah Yahweh. Itu sangat berat saudara. Dia tahu sendiri. Karena itu dia berdoa sampai berkeringat. Dan keringatnya itu sampai seperti keluar darah saudara. Karena apa? Terlalu berat bebannya untuk menanggung kutuk Torah ini. Kemudian saudara, apa maksud tujuan dia berdoa sehingga bisa sampai 1 jam lebih? Maksud tujuannya satu, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kutuk Torah, dari dosa dan kematian kekal. Dia akan menyelamatkan dengan caranya yang dia lakukan. Oleh karena itu doanya yang ketiga kalinya dia menyerah. Kehendakmu saja ya Bapa yang jadi. Akhirnya apa? Dijawablah doa itu. Dan itulah kelegaan saudara-saudara. Jadi apa saudara? Dan bagaimana kita ini bisa berdoa 1 jam saja? Nah inilah saudara-saudara, kita harus mengerti doa mesti harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Seperti saya katakan tadi, dari contoh doa Hana, doa Nabi Elia, doa Sang Mesias, Juru Selamat kita, itu adalah ada 2 hal pokok saudara. Yang pertama, ada beban yang sangat berat atau beban-beban dalam hidup ini. Mungkin saudara punya beban, misalkan seperti Hana, sudah beberapa tahun menikah atau diresmikan, diberkati dalam perkawinan, yang kudus saudara belum punya anak. Itu beban berat. Atau saudara pengen punya anak, itulah, tapi belum punya anak. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Itu beban saudara. Dan apa maksud tujuan saudara harus berdoa itu? Tentunya dikaruniai Bapa seorang anak atau beberapa anak. Nah itu contohnya beban saudara. Atau mungkin beban yang lain, saudara tertekan karena di dalam pekerjaan banyak tuntutan, banyak tekanan. Atau juga saudara kena fitnah dari orang lain yang buat nama saudara direndahkan, apa yang saudara lakukan juga dilecehkan. Atau mungkin saudara punya beban lagi, ya, beban untuk memenangkan banyak jiwa bagi Bapa Yahweh. Itu juga beban saudara. Atau saudara punya beban menanggung saudara-saudara yang lain supaya mengenal kebenaran di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Saudara terbeban berat. Karena itu yang pertama saudara harus punya beban berat. Sehingga doa saudara bisa sungguh-sungguh. Yang saya maksud doa ini bukan doa tradisi, kebiasaan saudaranya, doa mau makan, mau ke sekolah, mau ke kerja,
mau melakukan sesuatu. Bukan itu saudara, tapi doa khusus, ada waktu khusus untuk menggumuli beban-beban itu tadi. Jadi pertama harus punya beban. Yang kedua, saudara harus punya maksud dan tujuan yang jelas dengan doa tadi. Tujuannya seperti Hana punya anak, Nabi Elia turun hujan, Sang Mesias apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Itulah tujuan. Saudara harus punya beban, tapi juga harus punya tujuan di dalam doa itu. Dan kalau itu menguasai saudara, saudara berdoa bisa kencang, bisa lama, dan sungguh-sungguh mungkin sampai berkeringat. Saudara berdoa mungkin sambil menangis karena bebannya sangat berat. Itu hal yang indah saudara. Itu doa 1 jam saudara. Dan saudara-saudara yang dikaruniai karunia Roh Kudus, gunakanlah bahasa lidah, bahasa roh. Kalau saudaranya menggunakan bahasa akal budi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis misalkan, saudara setengah jam aja sudah kehabisan apa yang mau dikatakan. Tapi kalau dibantu dengan doa bahasa lidah yang bersumber dari roh saudara, yang disebut juga bahasa roh, saudara akan semakin kuat dalam doanya. Dan itulah yang perlu saudara lakukan untuk bisa berdoa 1 jam. Dan kalau saudara praktekkan semua masalah, mungkin saudara punya masalah berat, tekanan berat, itu beban berat karena sakit menaun tidak sembuh-sembuh. Saudara bisa itu sebagai beban berat. Saudara punya keinginan kuat, minta pada Bapa untuk sembuh total dan menjadi berkat bagi banyak orang, untuk bersaksi bahwa saya berdoa, Tuhan menjawab, mujizat terjadi. Itu harus menjadi beban saudara. Kalau saudara sakit menaun tidak sembuh-sembuh, jangan putus asa. Praktekkan aja doa 1 jam saudara. Itu sebagai beban. Teruslah berdoa semakin kencang, semakin kuat. Bapa yang di surga tidak ada akan mengabaikan yang berdoa sungguh-sungguh, tapi akan datang dan menjawab. Kapan kita dijawab? Menurut waktunya Tuhan, bukan waktu kita saudara-saudara. Waktu Tuhan akan bagi setiap orang berbeda-beda. Itu harus disadari, sehingga kalau saudara berdoa dalam 2-3 hari belum dijawab, teruslah berdoa. Karena Bapa punya waktu untuk menjawab, mengabulkan permohonan doa-doa kita. Nah itulah saudara-saudara, bagaimana cara mencapai doa 1 jam. Mari kita bertumbuh saudara dalam hal berdoa. Untuk apa? Menyukakan Tuhan yang sangat mengasihi kita, Bapa kita. Haleluya, diberkatilah saudara yang mendengar firman ini dan melakukannya. Haleluya, amin.